Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan ada seorang YouTuber yang dengan lantang menantang orang-orang untuk menyantet dirinya. Katanya kalau santet benar-benar ada, mestinya dia sudah sakit atau bahkan mati. Tapi nyatanya, dia sehat-sehat aja. Dari situ dia bikin kesimpulan, santet, hantu, indigo, semua itu tidak ada. Sekilas terdengar meyakinkan, tapi benarkah logika ini bisa dijadikan bukti? Coba kita tarik analogi sederhana. Bayangkan saya bilang, silakan buat saya batuk dalam 7 hari. Kalau saya tidak batuk, berarti virus batuk itu tidak ada. Jelas aneh kan? Kenyataannya virus tetap ada. Hanya saja mungkin tubuh saya sedang kuat, imunitas saya bagus, atau memang tidak ada orang yang menularkan. Jadi tidak bisa begitu saja disimpulkan bahwa virus tidak ada. Hal yang sama berlaku untuk santet. Bahwa ada seseorang yang tidak terkena efeknya, bukan berarti santet tidak ada. Bisa jadi memang ada faktor lain, perlindungan doa, iman, atau memang belum ada orang yang benar-benar mengirim santet kepadanya. Nah, kalau kita mau membahas apakah santet itu ada 3 jalur narasi yang bisa kita gunakan. Pertama, narasi pengalaman dan tradisi. Sejak zaman nenek moyang, di berbagai budaya di dunia, ada praktek mirip santet. Di Afrika dan Karibia ada voodoo. Di Eropa ada witchcraft. Di Timur Tengah ada sihir hitam. Di Nusantara kita mengenal teluh, pelet, dan guna-guna. Polanya mirip. Ada orang tiba-tiba sakit aneh, dokter tidak menemukan penyebab medis, tapi ketika dilakukan ritual tertentu atau pembuangan santet, orang itu sembuh. Kalau cuma 1-2 cerita mungkin kebetulan. Tapi kalau ratusan bahkan ribuan kasus dengan pola sama, itu membuat kita berpikir, jangan-jangan memang ada sesuatu di balik fenomena ini. Kedua, narasi logika ilmiah. Banyak hal yang dulu dianggap tidak ada hanya karena tidak terlihat. Listrik, gelombang elektromagnetik, bahkan virus, semua tak kasat mata. Tapi kita tahu mereka nyata karena efeknya bisa diukur. Bisa jadi santet itu adalah sejenis energi yang belum bisa kita deteksi dengan alat modern. Sama seperti dulu orang tak percaya ada bakteri sebelum ditemukan mikroskop ya. Jadi tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Yang ketiga, narasi agama. Dalam Islam, Al-Quran menyebut sihir berkali-kali. Kisah tukang sihir Fir'aun atau larangan belajar sihir pada zaman Nabi Sulaiman. Itu artinya, fenomena semacam ini nyata, tetapi haram dipelajari dan berbahaya. Kalau sihir ada, maka santet sebagai salah satu bentuk sihir lokal juga termasuk ada. Dalil agama memberi legitimasi bahwa ini bukan sekedar tahayul kosong. Dari 3 jalur ini, tradisi, logika, dan agama, kita bisa simpulkan bahwa membuktikan santet tidak semudah menantang orang lalu menunggu hasil. Itu bukan cara ilmiah dan bukan pula cara yang adil. Yang benar adalah melihat fenomena secara lebih luas. Ada testimoni masyarakat, ada analogi ilmiah, dan ada pengakuan dari agama. Apakah santet bisa dibuktikan di laboratorium? Mungkin belum ya. Apakah bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah jadi korban? Banyak yang bilang iya. Dan apakah agama mengakui keberadaannya? Jelas. Jadi ketika ada orang berkata, santet itu tidak ada, hanya karena dirinya tidak terkena, logika itu sama lemahnya dan berkata, virus itu tidak ada, hanya karena kita jarang sakit ya. Kesimpulannya, santet itu bukan sekedar mitos.
Ia adalah fenomena yang diakui tradisi, dirasakan masyarakat, diakui agama, meski belum bisa sepenuhnya dijelaskan sains modern. Dan siapapun yang merasa kebal, bukan berarti ia bisa jadi tolak ukur kebenaran. Karena bisa jadi, justru saat ia menganggap santet itu tidak ada, disitulah ia sebenarnya sedang dilindungi oleh sesuatu yang lebih besar. Oke, walau alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.